Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sri Hayati dengan NIM 2014010038. Di sini saya membuat video pembelajaran fikih di madrasah dan sekolah tentang haji dan umrah, yang mana ditugaskan oleh Ibu Gusmirawati sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah dan sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi haji dan umrah. Poin yang pertama yaitu haji dan umrah. Secara bahasa, haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke Mekah atau Baitullah, inilah yang disebut dengan haji, sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Adapun menurut istilah, kalangan ahli fikih mengartikan bahwa haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan umrah menurut bahasa bermakna ziarah, sedangkan menurut syarak, umrah ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Poin yang kedua yaitu hukum haji dan umrah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya atau Baitullah amalan dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Ibadah haji fardu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah, seperti tidak melakukan wukuf di Arafah. Wajib dalam ibadah haji atau umrah adalah suatu yang jika diabaikan secara keseluruhan atau tidak memenuhi syaratnya, maka haji atau umrah tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewajiban melempar jumrah. Bila ia diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar dam atau denda. Sesuatu yang sunnah bila dilakukan atau sesuatu yang makruh jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Sedangkan sesuatu yang mubah tidak berdampak apa pun terhadap ibadah, sedangkan umrah hukumnya mutahabah, artinya baik untuk dilakukan dan tidak diwajibkan, atau disebut tatawu yang artinya ialah tidak diwajibkan tetapi baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan lebih utama daripada meninggalkannya, karena tatawu mempunyai ganjaran, pahala atau mizan. Poin yang ketiga yaitu rukun haji dan umrah. Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib haji ini tidak menentukan sahnya suatu ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dikerjakan maka wajib diganti dengan dam. Rukun haji ada 6, yaitu pertama, ihram atau berniat. Ihram adalah berniat mengerjakan haji atau umrah, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikatnya, baik mikat zamani maupun mikat makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak tertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya sholat atau tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan. Poin yang kedua yaitu wukuf atau hadir di Arafah. Waktu wukuf adalah tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur. Setiap seorang yang wajib haji baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun penting dalam haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Poin yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri. Orang yang mengelilinginya memulai tawaf dari Arafah Hajar Aswad atau Baitul Hitam yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Poin yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat di antaranya Safa dan Marwah. Syarat-syarat sya'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua, dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ketiga, melakukan sa'i setelah tawaf qudum.
Yaitu poin yang kelima yaitu tahalul. Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan. Poin yang keempat yaitu wajib haji dan umrah. Yang pertama, ihram dari mikat. Mikat adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah haji. Ihram dari mikat bermaksud niat haji ataupun niat umrah dari mikat, baik mikat zamani maupun mikat makani. Mikat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram bagi yang akan haji dan umrah. Yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah, dilakukan sesudah wukuf di Arafah atau sesudah terbenamnya matahari. Pada tanggal 9 Zulhijjah di Musdalifah melaksanakan sholat maghrib dan isya, melakukan jamak dan qasar karena suatu perjalanan jauh. Di Musdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan wajib haji. Selanjutnya, melempar jumrah. Kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil. Yang ketiga yaitu melempar jumrah Akabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina dilaksanakannya melempar jumrah sebanyak 7 butir kerikil sebanyak 7 kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumrah ini yaitu waktu duha. Setelah melakukan ini kemudian melaksanakan tahalul pertama atau mencukur atau memotong rambut. Poin yang keempat yaitu melempar jumrah ula, Utsa dan Akabah. Melempar ketiga jumrah ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini, ada yang melaksanakan hanya pada tanggal 11 dan 12 saja, kemudian ia kembali ke Mekah. Inilah yang disebut dengan nafar atau awal. Selain nafar awal, ada juga yang disebut nafar sani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 Zulhijjahnya. Orang-orang ini diharuskan melempar jumrah 3 sekaligus yang masing-masingnya 7 kali lemparan. Yang kelima yaitu bermalam di Mina. Pada tanggal 11 sampai 1 Zulhijjah inilah yang diwajibkan bermalam di Mina. Bagian nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11, 12 saja. Yang keenam yaitu tawaf wada. Sama dengan tawaf sebelumnya, tawaf wada dilakukan saat akan meninggalkan Baitullah Makkah. Yang ketujuh yaitu menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram. Menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan karena orang-orang yang melanggar aturan ini akan dikenakan dam atau denda. Wajib umrah yaitu ihram dari mikat dan meninggalkan seluruh larangan-larangan haji tersebut. Poin yang kelima yaitu sunnah haji dan umrah. Yang pertama, melaksanakan haji tamatu. Haji tamatu artinya mendahulukan umrah dari ibadah haji. Sunnah ini dilaksanakan dengan memakai ihram dari mikat dengan membaca niat umrah pada musim haji. Setelah melaksanakan tahallul, selanjutnya memakai ihram lagi dengan membaca niat haji pada hari 8 Tarwiyah atau 8 Zulhijjah. Yang kedua, memperbanyak baca talbiyah. Saat melaksanakan ibadah haji, umat muslim disunahkan untuk memperbanyak baca talbiyah, tepatnya setelah berihram. Untuk laki-laki disunahkan melafalkan talbiyah dengan suara keras, sementara untuk wanita cukup membaca talbiyah dengan suara yang terdengar oleh diri sendiri. Yang ketiga yaitu melaksanakan tawaf kudum. Sunnah haji dan umrah yang selanjutnya adalah melakukan tawaf kudum atau tawaf kedatangan. Sunnah ini dilakukan oleh pelaksana haji qarin atau ifrat saat memasuki Mekah, yaitu sebelum wukuf. Poin yang keempat yaitu melaksanakan sholat sunnah tawaf. Sunnah ini dilaksanakan setelah melakukan tawaf. Sholat sunnah tawaf ini sebaiknya jangan ditinggalkan karena hukumnya sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Yang kelima yaitu melakukan mandi ihram. Sebelum jemaah haji dan umrah mengambil miqat di Amir Ali, sebaiknya melaksanakan sunnah mandi ihram terlebih dahulu di hotel. Setibanya di Masjid Amir Ali, jemaah haji langsung bisa melaksanakan sholat sunnah ihram dan membaca niat umrah. Yang keenam yaitu berpakaian ihram. Kain ihram adalah pakaian yang harus dikenakan oleh jemaah yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang ketujuh yaitu minum air zam-zam. Zam-zam merupakan air terbaik yang ada di bumi dengan banyak manfaat di dalamnya. Poin yang keenam yaitu larangan haji dan umrah. Perbuatan yang dilarang selama melaksanakan ibadah haji dan umrah apabila dilanggar wajib membayar denda atau dam. Larangan khusus bagi pria yaitu dilarang memakai pakaian berjahit, memakai sepatu yang menutup mata kaki, dan memakai penutup kepala. Larangan khusus bagi wanita yaitu memakai kaos tangan dan menutup muka. Larangan bagi pria dan wanita yaitu memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram, memotong kuku dan menggunting rambut atau bulu yang ada di tubuh, berburu dan menganiaya binatang, menikahkan, bercumbu bagi suami istri, mencaci bertengkar, dan mengucapkan kata-kata kotor dan merusak tanaman. Itulah larangan haji dan umrah.
Poin yang ketujuh yaitu dam atau denda. Denda yang harus dibayar jemaah haji atau umrah apabila melakukan pelanggaran terhadap wajib haji atau umrah. Yang pertama yaitu melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Dendanya menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari atau 3 hari di tanah suci, 10 hari di tanah air. B. Mengerjakan larangan haji, menyembelih 1 ekor kambing, berpuasa 3 hari, atau memberi 60 orang fakir miskin. C. Berburu binatang, dendanya menyembelih binatang ternak seharga binatang yang diburu. Yang D. Berhubungan suami istri sebelum tahalul. Pertama, dendanya sebagai berikut. 1. Menyembelih 1 ekor unta. Yang kedua, jika tidak sanggup boleh menyembelih 1 ekor sapi. Yang ketiga, jika tidak sanggup menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak sanggup, maka diganti dengan memberi makan fakir miskin senilai harga 1 ekor unta. Kalau tidak sanggup, maka diganti dengan berpuasa sebanyak hitungan mud. Poin yang ke-8 adalah hikmah ibadah haji dan umrah. Yang pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu menemui jemaah haji dalam setiap tahunnya. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.